Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidah, para hujaj, para sepuh bini sepuh, para bapak jamaah Masjid Nurul Iman Alam Tirta Lestari, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang mana rutin setiap jelang tarawih, yang mana momentum kultum tarawih ini diisi dengan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Ini adalah karya ulama besar, seorang waliullah. Semoga kita kecipratan barokah dan karomah daripada beliau. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darini amin. Wa ammal lisanu fa inna ma khuliqa laka litukthira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita membahas di antara aktivitas menghindari aneka macam kemaksiatan, di mana kita juga harus menjaga lisan dari aneka macam kemaksiatan atau kedurhakaan. Imam Ghazali menuturkan wa ammal lisanu, dan adapun lisan atau lidah, fa inna maka sesungguhnya itu lisan khuliqa diciptakan laka untukmu. Apa tujuannya? Litukthira bihi, agar banyak, bihi dengan menggunakan lisan tersebut, zikrallahi ta'ala, yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilawata kitabihi, dan membaca kitabnya yakni Al-Qur'anul. Membaca Al-Quran juga bagian dari zikir, di mana Allah Ta'ala firmankan bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr di sini maknanya adalah Al-Qur'anul Karim. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu atas itu Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, sungguh yang menjaganya. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, ini kita lisan kita gunakan untuk banyak berzikir, termasuk di dalamnya adalah
membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah Ta'ala. Momentum Ramadan, yang mana Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah semestinya kita melazimkan membaca Al-Quran, tentu menggunakan lisan kita. Kemudian zikir, selain zikir apalagi kita gunakan lisan ini? Wa tursyida bihi ail lisan khalqallahi ta'ala ila tariqihi. Dan dengan lisan itu, kata Imam Ghazali, tursyida, kamu bisa menuntun, bisa menunjukkan bihi, dengan itu lisan, khalqallahi ta'ala, kepada makhluk Allah Ta'ala. Kemana? Kamu bisa menggunakan lisan itu memandu, menunjukkan orang, mengarahkan orang lain, mengarahkan makhluk Allah ila tariqihi, menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay dinil haqqi, yakni agama yang benar adalah agama Islam. Kita punya lisan, walaupun baru ngaji dikit tapi manfaat, dikit tapi bisa bermanfaat untuk orang lain, dikit tapi bisa mengajak, menunjukkan orang kepada jalan kebenaran. Gunakan lisan ini untuk menunjukkan orang lain ke jalan yang benar. Siapa tahu dengan ilmu kita yang belum banyak ini menjadi asbab orang lain dapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan lisan itu kita gunakan apa lagi? Wa tudhiru bihi ma fi dhamirika, dan kamu bisa menzahirkan, bisa menampakkan dengan itu lisan ma fi dhamirika, apa yang ada di balik sanubarimu. Apa? Ai batinika, yakni yang ada di batinmu, berupa min hajati dinika, berupa berbagai kebutuhan agamamu, wa dunyaka, dan dunyamu. Jadi kita bisa gunakan. Contoh, di dalam hati kita ada keinginan, sampaikan melalui lisan. Tentu kalau kita ada satu kebutuhan kepada orang lain, orang awam, orang biasa tidak bisa mendengar suara lintasan hati, maka kita ucapkan melalui lisan. Dalam arti lisan kita gunakan untuk mengucapkan sesuatu yang menjadi hal kepentingan. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa, lalu apabila kamu menggunakan lisanmu itu fi ghairi, pada selain ma khuliqa, daripada tujuan penciptaan itu, artinya kita gunakan lisan untuk sesuatu yang tidak semestinya, ya, lahu faqad kafarta, lahu bagi tugas yang tadi disebutkan, faqad kafarta, maka kamu sungguh telah ingkar, mengkufuri, mengingkari nikmat Allah Ta'ala fihi, terhadap nikmat Allah Ta'ala fihi, pada itu lisan. Kalau kita gunakan lisan ini untuk hal-hal yang berisi kedurhakaan, maka kita telah durhaka dan ingkar terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas ketika ada satu kutipan doa yang termaktub dalam surah An-Naml ayat 19. Ini adalah doa atau ucapannya Nabi Sulaiman ketika beliau akan melintas. Ternyata terdengar oleh sekumpulan semut. Lalu komandan semut menyampaikan kepada prajuritnya bahwa sebentar lagi Raja Sulaiman beserta bala tentaranya akan melewati tempat tersebut. Ternyata Nabi Sulaiman pun mendengar apa yang menjadi ucapan semut kepada tentaranya. Lalu fatabassama, senyumlah ini Nabi Sulaiman sebagai bentuk syukur. Lantas beliau berdoa, bertutur, Rabbi auzi'ni, ya Allah, anugerahkanlah, ilhamkanlah kepadaku, an ashkur, agar aku senantiasa bersyukur, nikmataka, terhadap nikmat darimu, allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku.
Termasuk lisan, Allah berikan kepada kita lisan. Kita minta kepada Allah, ilhamkan kepada kita agar kita ini diberikan kemampuan untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kedua orang tua. Wa an a'mala sholiha. Lihat, wa an a'mala sholiha. Nabi Sulaiman minta, dan ilhamkanlah kepada aku agar aku senantiasa beramal solih. Ini ada kaitannya, bahwa cara bersyukur adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Ta'ala. Termasuk lisan kita gunakan untuk zikrullah dan mengucapkan hal-hal yang baik. Itu adalah bentuk syukur atas nikmat lisan tersebut. Kemudian wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Padahal lisan adalah a'dha'ika. Aghlabu a'dha'ika adalah anggota tubuhmu yang paling dominan. Meskipun lisan kita tidak bertulang, beda dengan beberapa anggota tubuh yang lain, dan lisan memang kecil, tapi ketahuilah, kata Imam Ghazali, wa huwa aghlabu a'dha'ika, lebih aghlab, mengalahkan, lebih dominan terhadap tubuh-tubuh yang lain. Wa 'ala sa'iril khalqi, dan pengaruhnya itu sangat melebihi atas makhluk lainnya. Karena itu Imam Ghazali kemudian mengingatkan, wala yakubbun nasa, dan tidak akan terbanting manusia finnari, ke dalam neraka, ala manakhirihim, di atas lubang-lubang hidung mereka, illa hasaidu, kecuali oleh hasil-hasil panenan alsinatim, dari lisan-lisan mereka. Maksudnya bukan sebab hidung kita yang membuat kita masuk neraka, tapi justru diantaranya karena lisan. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kesehatan tubuh kita itu bergantung pada apa yang masuk ke dalam mulut kita, tapi kesehatan dunia dan akhirat kita itu bergantung terhadap apa yang keluar melalui mulut, yakni lisan kita. Maka semestinya kita berhati-hati, waspada terhadap lisan. Sehingga Nabi bertutur, Nabi berpesan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang bergantung dia dalam menjaga lisan. Kemudian singkat saja, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu bil kalimah liyudhika biha ashabahu fayawi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan. Apa kata begini Nabi? Sesungguhnya seseorang, yakni laki maupun perempuan, pastilah ia berucap dengan satu kalimat agar ia misalnya membuat tertawa dengan kalimat itu kepada teman-temannya sengaja, bahkan dengan melakukan perbuatan dusta, fayahwi biha, maka ia akan terjatuh biha, dengan sebab kalimat tersebut, fi qa'ri jahannam, di dasar neraka jahannam, sab'ina kharifan, selama 70 musim. Karenanya ayo jaga lisan kita, kata Imam Ghazali. Pertama, dari berbohong. Yang kedua, kita jaga lisan kita dari mengingkari janji. Yang ketiga, menggunjing atau ghibah. Ghibah itu bukan sekedar membicara. Ghibah itu bukan membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Justru yang dibicarakan itu jelas fakta, data adanya. Cuma kalau terdengar oleh orang yang kita bicarakan dia marah, itu adalah ghibah. Yang keempat, kita jaga lisan dari berdebat dan berbantah-bantah. Utamanya di Ramadan ini, kita jaga kesucian Ramadan dengan hendaknya menghindari berbantah-bantahan maupun perdebatan. Tidak dengan lisan, juga tidak dengan tulisan seperti di sosial media. Kemudian yang kelima, kita jaga lisan kita dari memuji terhadap diri sendiri yang disebut dengan ujub. Yang keenam, jaga lisan dari melaknat, mendoakan yang buruk untuk orang lain. Kalaulah doa yang baik, kata malaikat,
walaka bimithlin, dan untukmu pula bagian yang sama. Bagaimana kalau doa yang kita sampaikan itu yang jelek? Apakah mau kalau keburukan itu kembali kepada kita? Jawabnya tentu tidak mau. Yang ketujuh, hindari lisan kita dari mendoakan kejelekan untuk makhluk yang lain. Yang kedelapan, yang terakhir, jaga lisan kita dari melucu ataupun melawak ataupun bercerita yang sengaja agar orang lain tertawa, tapi isinya adalah kedustaan. Semoga Allah Ta'ala menjaga lisan yang tak bertulang ini, wabil khusus di Ramadan ini menjadi momentum baik untuk kita memperbaiki, menata diri, termasuk menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.